Bumi bertuah gayung bersambut sari meruah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan berita. Struktur teks berita. Struktur teks berita merupakan susunan penulisan dari suatu teks berita. Struktur teks berita terdiri dari tiga. Yang pertama, kepala berita atau lead. Yang kedua, tubuh berita. Dan yang ketiga, ekor berita. Pada bagian kepala berita dan tubuh berita, terdiri dari unsur-unsur berita, yaitu adik simba, dan merupakan bagian penting dari sebuah berita. Tetapi bagian ekor berita merupakan informasi tambahan di luar dari adik simba, dan merupakan informasi kurang penting. Sebagai contoh, silakan dibaca. Ini sudah masuk dalam pemenggalan berita sesuai struktur teks. Ada kepala berita, ada tubuh berita, dan ekor berita. Kalau kita lihat kepala berita, bagian atas, tubuh berita tengah itu lebih panjang dibanding dengan bagian yang lain, dan ekor berita itu paling bawah. Nah, ini penjabarannya seperti ini, bahwa kepala berita berkaitan dengan apa peristiwa yang terjadi. Kalau contoh di sini adalah peristiwanya tentang tim sepak takraw Indonesia meraih medali emas. Nah, untuk penjelasan di mana, kapan kejadiannya, bagaimana bisa terjadi, dan mengapa bisa terjadi, ini ada di bagian tubuh berita. Selanjutnya, di bagian ekor berita, tidak menyangkut berkaitan dengan Indonesia meraih medali emas, akan tapi bicara mengenai hal lain, yaitu medali perunggu pada nomor ini menjadi milik Vietnam dan Singapura. Tidak bicara berkaitan dengan tim sepak takraw Indonesia dalam meraih medali emas. Selanjutnya kita masuk dalam unsur kebahasaan teks berita. Unsur kebahasaan teks berita adalah hal-hal kebahasaan berkaitan dengan kata, kalimat, arti kata, dan lain-lain yang terkandung dalam teks berita. Unsur-unsur kebahasaan teks berita terdiri dari bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, kata kerja, mental. Kita bahas yang pertama, bahasa baku. Bahasa baku artinya sesuai dengan standar. Standar dalam bahasa Indonesia menggunakan dua hal. Yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagai contoh, kata pikir dan fikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang baku adalah pikir. Standar yang kedua adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kata di mana dalam PUEB itu harusnya dipisah. Kata lah dari kata bacalah harusnya digabung. Kemudian yang kedua, kalimat langsung. Dalam berita menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2. Contoh seperti ini. Nah, dari perjuangan para pemain sepak takraw kita memang luar biasa. Ini adalah sebuah kalimat langsung ditandai dengan ada tanda petik 2. Kata pelatih sepak takraw Indonesia. Nah, kata pelatih sepak takraw Indonesia adalah kalimat tidak langsung. Yang langsung adalah yang diapit saja di antara tanda petik. Kalimat 2 juga demikian, yang ketiga juga demikian. Yang kedua, konjungsi bahwa. Sebagai penerang, ada kata bahwa. Nah, di sini ada kata bahwa. Selanjutnya, konjungsi temporal dan kronologis merupakan penjumlahan dan urutan waktu. Ada kata awalnya, akhirnya, sejak, setelah, kemudian. Sebagai contoh, silakan dibaca. Kemudian, keterangan waktu, menunjukkan waktu. Sebagai contoh, silakan dibaca. Kata kerja mental merupakan kata kerja terkait hasil pemikiran. Memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Sebagai contoh, silakan dibaca. Dan demikian berkaitan dengan struktur dan kaidah kebahasaan.
Selanjutnya kita akan memahami berkaitan dengan materi menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.